Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, membanggakan Wakapolresta Sidoarjo, kemudian Pak Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Pak Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, kemudian Kanit Tipikor Polresta Sidoarjo, dan Kanit Bidum Polresta Sidoarjo, serta personil dari unit Tipikor dan unit Bidum Polresta Sidoarjo. Kemudian ada Pak Kasihumas Polresta Sidoarjo, kemudian juga ada penerjemah, dan tentunya kami hormati para teman-teman awak media, baik media cetak, kemudian media online maupun media televisi yang hadir pada sore hari ini. Diusul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kita panjatkan segala rawat berkat serta karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, kita dapat melaksanakan kegiatan konferensi pers pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Pada kegiatan konferensi pers pada hari ini dari Polresta Sidoarjo, dari Satreskrim Polresta Sidoarjo, yang tentunya dalam hal ini unit Tipikor Polresta Sidoarjo dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Pamyangkulah, berhasil untuk melakukan pengungkapan kasus terkait tindak pidana korupsi dalam proses ujian seleksi penjaringan perangkat desa. Dan kegiatan pengungkapan kasus ini, kegiatannya adalah operasi tangkap tangan OTT yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo, yang pada saat langsung melakukan penangkapan pada saat kegiatan transaksi maupun penyalahgunaan terkait dengan korupsi dalam proses ujian dan seleksi penjaringan perangkat desa. Kami sampaikan kepada teman-teman media sekalian, untuk tersangka atau pelaku yang berhasil kita amankan pada saat kegiatan OTT, dan saat ini sudah menjalani proses baik penyelidikan maupun penyidikan di Polresta Sidoarjo, dan saat ini sudah dilakukan penahanan di tahanan Polresta Sidoarjo, yaitu yang pertama saudara MAS yang bersangka, kemudian yang kedua saudara S, kemudian yang ketiga saudara SY. Ya, dari tiga pelaku ini, tersangka ini adalah merupakan kepala desa. Kemudian selanjutnya untuk modus operandinya, yaitu para tersangka ini meminta dan selanjutnya menerima sejumlah uang serta menjanjikan dapat meluluskan para peserta ujian atau seleksi penjaringan perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan, dan dilakukan penyitaan dari para tersangka ini, yaitu berupa uang tunai, kemudian ada ATM, dan juga buku rekening, buku tabungan. Di sini ada dilakukan penyitaan dari, dan juga handphone, alat komunikasi sudah kita lakukan penyitaan. Dari total barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan sebesar 1.099.830.000 rupiah. Ya, jadi barang bukti yang berhasil kita lakukan penyitaan dari tindak pidana korupsi ini yaitu 1.099.830.000 rupiah. Kami dapat jelaskan kronologi dari kejadian OTT, dari kegiatan OTT yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Berawal dari adanya informasi terkait dengan dugaan adanya pengaturan kelulusan pada ujian seleksi rekrutmen perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya penyelidik dari unit IDIK 3 Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo dipimpin langsung oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Kanit Tipikor dan juga Wakasat Satreskrim Polresta Sidoarjo
melakukan analisa dan pendalaman atau melakukan penyelidikan. Dan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025, tugas dari unit dari Satreskrim Polres Sidoarjo mendapatkan informasi jika ada pertemuan di salah satu tempat rumah makan di daerah Gedangan Sidoarjo antara saudara MAS selaku kepala desa Sudimoro dengan tersangka saudara S selaku kepala desa Medalem dan tersangka saudara SY yang merupakan mantan kepala desa. Dengan adanya informasi tersebut, petugas dari Satreskrim di Tipikor melakukan pemantauan di sekitar rumah makan tersebut. Kemudian selanjutnya dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi pukul 23.37 WIB petugas Satreskrim Polres Sidoarjo melihat ketiga orang yang tersangka ini melakukan pertemuan. Kemudian dan tentunya pada saat setelah dilakukan penangkapan dan interogasi memang mereka melakukan pertemuan untuk penyerahan ya, ada penyerahan uang ya. Ini pertemuan dan melakukan komunikasi perihal ujian yang akan dilaksanakan oleh para peserta seleksi. Kemudian saudara SY saat didampingi menunjukkan soal ujian. Jadi ada soal ujian juga yang ditunjukkan kepada saudara Mas dan saudara S di lokasi pertemuan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 01.20 WIB pertemuan para tersangka selesai. Selanjutnya dua tersangka saudara MAS dan saudara S dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia meninggalkan lokasi. Demikian juga tersangka SY. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya petugas membagi tugas untuk membuntuti para tersangka. Bahwa beberapa saat kemudian petugas berhasil menghentikan laju kendaraan yang dikendarai tersangka MAS dan tersangka S yang dikemudikan oleh saksi di Raya Frontex, Portable, Gedangan Sidoarjo. Kemudian berhasil diamankan. Saya itu meminta kepada para PSK dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut ditemukan uang tunai sejumlah 185 juta rupiah yang berada di jok depan sebelah kiri tempat duduk tersangka MAS. Dan untuk tersangka SY juga berhasil diamankan di depan rumahnya di Tumapel, Gedangan Sidoarjo. Keterangan dari para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan untuk uang senilai 185 juta adalah uang pelunasan dan akan diserahkan kepada tersangka SY jika peserta seleksi dinyatakan lulus tes atau ujian. Kemudian kita lakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan. Saudara SY menyerahkan uang yang diterima saudara MAS dan saudara S yang berasal dari peserta kepada pengembangannya kita melakukan penyitaan itu ya, penyitaan uang tunai yang tadi sudah saya sampaikan. Lanjut, tentunya motifnya yaitu para pelaku mencari keuntungan ya dari pengumpulan uang ya untuk tentunya sebagai untuk kelulusan ya tadi ya, untuk perangkat desa itu ya. Jadi ini ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari masing-masing pelaku tersebut yang sekarang sudah diamankan. Kemudian persangkaan pasal yang kami sampaikan yaitu pasal 12 huruf A dan B dan atau pasal 12B ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal 12 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah yang paling banyak 1 miliar rupiah.
Kemudian pasal 12B dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 55 ayat 1 KUHP juga kami terapkan mereka yang melakukan dan belum melakukan dan yang terus serta melakukan perbuatan diancam dengan pidana yang sama. Barang bukti yang kami juga sudah berhasil kami lakukan penyitaan dari bukti percakapan yang ada di handphone, itu juga menjadi barang bukti yang kami sudah lakukan penyitaan terhadap handphone dari para pelaku. Kemudian rekan-rekan sekalian, para awak media, sampai dengan saat ini kami masih melakukan pengembangan kasus ini. Dan kami masih melakukan pemeriksaan lanjutan dan kami masih terus untuk melakukan proses penyidikan dalam kasus ini. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari para